Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Yang belum subscribe mau subscribe, like juga. Nonton dulu deh, nanti aja like-nya. Oke, kita akan menceritakan perjalanan kita di video ini ke Bali. saat kita touring ke Pulau Bali, teman-teman. Ya, gimana serunya, bagaimana pengalaman kita, dan semoga bisa mengedukasi teman-teman yang belum pernah ke Bali. Oke, singkat cerita, kita masuk ke hari pertama. Oke, hari H-1 dulu ya. Kita siap-siap baju dan segala macam peralatan sebagainya. Apa aja deh? Adi bawa apa sih? Bawa baju, pasti, terus bawa skincare dan makeup karena bakal gosok. Oh, cewek-cewek ini apa sih cewek-cewek? Skincare, cewek-cewek wajib. Lalu baju-baju, charger, dan kabel roll itu yang sangat penting. Ini nanti bakal berguna ya di Banget, perjalanan. kabel roll. Oke, It's must. sudah kita berkemas-kemas. Hari pertama besoknya kita bangun jam 3 pagi ya. Jam berapa sih? Jam 3 ya? Jam 3 udah bangun. Jam 3 Terus udah bangun. mandi. Kita mandi dan ujung-ujungnya kita berangkat jam 5. Pokoknya itu barang-barang udah masuk motor tuh H-1 sih. Kita tinggal gas aja hari Udah hanya. mandi, selesai. Berangkat. Jam 5 pagi kita berangkat. Kita dari Magelang itu menuju ke utara dulu, teman-teman. Ke utara, jadi ke Kopeng, lalu Getasan. Setelah Getasan, sebelum itu kita isi bensin dulu di pom bensin Canggu. Setelah Getasan kita berhenti pertama kali itu di pom Ampel. Setelah Getasan itu kita membeli perbekalan, terus ada makan pisang juga, ada ya? Ada yang makan pisang juga. Makan pisang. Makan pisang. Terus kita jalan lagi. Setelah Getasan itu adalah kota Boyolali, sekitar 30 menit dari perhentian kita di pom Ampel tadi. Kita sarapan soto di kota Boyolali. Soto enak kan, Dek? Enak banget. Enak ya. Jadi itu Porsinya pas sih karena kayak cuman di mangkok kecil kayak gitu. Tapi enak. terus gorengan-gorengan, habis satean Sate-sate. itu juga perlu di meja gitu. Jadi kita tinggal milih aja. Kita makan soto tapi nih tambah-tambahannya banyak banget. Telur, sate telur, sate jamur. Jamur. Ada bergedels. Itu udang. Wow, udangnya gila. Mantap. Ini milih. Terus ada pengamennya bagus ya. Pengamennya keroncongan. Jadi pengamennya itu nggak muter, jadi stay di tempat gitu, kayak kafe-kafe gitulah. Jadi kayak live musik. Tapi itu di pagi hari, teman-teman. Menarik kan? Nah, setelah kita sudah makan enak, sudah kenyang, kita melanjutkan perjalanan terus 2 jam ke depan. Setelah di perjalanan itu sepi ya jalannya. Masih pagi sepi banget. Sepi banget. Padahal itu di tengah-tengah hari libur Lebaran. Yang seharusnya ekspektasi kita tuh kita macet-macetan ya, bakal siap-siap macet. Ternyata enggak. Gitu. Kita gas lagi dari kota Boyolali. Setelah itu kita masuk ke ibu kota Sragen. Oke, di sini kita ada kendala dikit, yaitu tasnya bolong. Kenapa bisa bolong? Karena tas kiri kanan yang ada di motor Lexi, ya motor api, itu kena knalpot yang sebelah kanan, teman-teman. Nah, akhirnya kita gimana caranya diikat juga nggak bisa, masih kena knalpot. Terus akhirnya yang kiri dipasang, nah yang kanan yang kena knalpot itu dipasang di sidebox sebelah kanan motor aku gitu. Terus kita ngecek juga air radiator, ternyata air radiator reservoir tutupnya itu agak rembes dikit, tapi nggak apa-apa, rembesnya belum parah. Terus kita lanjut lagi, cuman itu kendalanya sih. Jalan terus, kita lewat Pasar Sragen. Oke, Pasar Sragen nih agak macetnya di sini, teman-teman. Di Pasar Sragen. Setelah itu jalan lagi, kita masuk di daerah Ngerampal Sragen. Di situ kita isi bensin juga. Bensin lagi ya? Udah lumayan, perjalanan udah lumayan, jadi bensin harus isi lagi. Nah, kita masalah di cas HP nih. Nggak tahu kenapa cas HP aku tuh jadi gak berfungsi di motor tuh. Pertama tuh berfungsi, cuman pas kan ada 2 bolongan ya, pas dicolokin 2 tuh langsung susah buat sambung. Kadang ngecas, kadang enggak gitu. Iya, jadi kita pakai kayak roll USB gitu, jadi ditancapin ke USB utama motor, tapi malah putus nyambung gitu. Akhirnya
pada akhirnya jadi mati total gitu. Aduh, padahal belum ada seperempat perjalanan nih, nggak apa. Jadi di Lexi masih ada cas HP dua USB ya, masih bisa nolong lah. Oke, gitu. Terus kita setelah Sragen masuk ke Jawa Timur teman-teman. Nah, masuk Jawa Timur, masuk Gapura Bang Jatim gitu ya. Jatim. Biasanya anak-anak touring foto di situ. Gendingan, Ngawi itu jalan sepi banget ya. Jadi dari Magelang sampai Ngawi itu jalannya sepi, di luar ekspektasi kita. Terus kita berhenti di Gapura Madiun. Capek gak udah sampai situ? Nggak capek sih, cuman pas berdiri langsung dari motor tuh agak pegel-pegel kaki. Tapi pas udah jalan enggak sih. Iya. Dapurnya juga sepi banget, jadi buat foto-foto enak. Jalannya bisa buat main bola ya kayaknya, saking sepinya. Sepi banget teman-teman. Ini nggak lebih. Olahraga di tengah jalan aman. Olahraga di tengah jalan gitu. Terus Gapura di Madiun kita pas di Gapuranya agak lama ya. Karena 15 menit lah, nggak terlalu lama juga. Foto-foto 1 batang 2 batang gitu kan. Habis itu kita gas lagi, kita makan siang di Madiun dan sayangnya kamera, HP semuanya udah kehabisan ya. Jadi kita nggak sempet ngerekam nih pas makan di Madiun. Jadi makan di kayak semi restoran gitu aja. Oke, setelah itu pas kita mau berangkat malah gerimis. Gerimis tapi ngeliat langitnya, awannya di arah timur tuh masih terang. Jadi kita beraniin aja buat terus tanpa menggunakan jas hujan. Terus setelah makan siang di Madiun, kita di Nganjuk istirahat sebentar, ngantuk banget cuy. Ngantuk banget ada ya? Ngantuk. Capek enggak, tapi ngantuknya tuh kayak nggak tahan banget. Karena kena angin mungkin silir gitu ngantuknya. Kalau capek selama perjalanan sih enggak teman-teman. Jadi ngantuknya. Nah di Nganjuk ini ada yang unik nih, yaitu baby crab ya. Adik beli berapa sih itu? Beli 1 porsi 10.000, jadi kayak di styrofoam kecil gitu kotak. Capit. Tuan crab. Yang itu deh biar bagus tuh yang Enggak tuh. Pakainya? Ini yang dikali kan. Ih, ampun ya, ambil kecapit ini bisa dimakan ini. Enggak capeknya. Enak banget sih rasanya. Bumbunya apa? Bumbunya tadi itu mau yang barbecue, cuman udah habis, jadinya yang jagung bakar. Oh, jagung bakar. Mas kemarin cuma makan 1 atau 2 doang, jadi cuma dapat itunya, kakinya doang keras ya. Tapi enak sih, rasanya menyenangkan sekali sih. Katanya sih itu baby crab yang pertama di Nganjuk yang pertama katanya, soalnya di bannernya ada tulisannya gitu. Terus setelah ngopi 1 batang 2 batang makan baby crab, kita tancap gas lagi sampai pertigaan arah Mojokerto dan Surabaya. Ini perjalanan kita lumayan jauh yang ini. Masa lumayan bertahan lama, nggak berhenti lagi. Dari Nganjuk sampai pertigaan Mojokerto Surabaya itu jam 6:30 teman-teman, 6:30 malam. Oke. Di baby crab tadi jam 4 sore. Setelah itu kita bingung kan mau arah Surabaya itu Mojokerto. Kita lihat map dulu jam 6:30. Oke. Istirahat lagi. Nah, di sini kita istirahat lagi teman, ngopi di Indomaret Mojokerto. Nah, di sini kita ketemu bapak-bapak mudik ya. Kasian banget sih. Jadi bapak-bapaknya itu ceritanya gimana, Dek? Kita itu datang ngampirin kita tuh, ngomong kalau misalnya dia tuh dompetnya jatuh, kehilangan dompet, terus minta 20.000 buat isi bensin biar dia bisa lanjut ke Surabaya. Bawaannya banyak banget. Banyak banget. Nanti kita kasih ini deh, Video. kasih klip videonya sedikit. Di tas tuh banyak banget di depan itu. Kardus-kardus juga, mungkin oleh-oleh juga ya. Itu. Kita lanjut lagi. 7:30 berhenti isi bensin dulu, dan hujan lumayan lama. Ya, itu ketemu mas-mas touring juga dari Jakarta, lagi tidur kita. Lagi yang gitu, tapi pom bensinnya agak kurang bagus teman-teman. Luas, cuman nggak ada teduh-teduhannya gitu, jadi kehujanan tetap kehujanan. Iya, hujannya juga waktu itu ada angin ya. Angin juga jadi tempias. Tempias. Walaupun tetap ada UV pen tapi tetap basah. Iya. Susah neduhnya. Nah, akhirnya kita berteduh dekat apa tuh kayak gas-gas gitu ya. Gas-gas sama apa? Genset. Nah, Iya. Setelah itu 9:30 lebih dikit kita dapat hotel di Hotel Grand Anugerah Bangil Pasuruan. Wah, ini hotelnya murah banget ya. bagus banget juga, kayak harganya worth it, sangat worth it buat fasilitas dan suasana kamarnya. Ya, cuman berapa ya? 200
nggak sampai 250.000. Kita udah Di bawah 300.000. ya di bawah 300.000. Nah itu udah Luas. menurut kita udah kayak hotel 500-an ribu ya. Nah itu cukup lah, walaupun tempat tidur satu kita muat-muatin buat pokoknya istirahat sebentar karena itu udah jam berapa ini? Jam 10 lebih 10 kita istirahat, kelaparan akhirnya gojek ya. Gojek kebab. Tapi di hotelnya kita pesen juga Indomie. Malam-malam Indomie Malam, rebus. pokoknya nggak lama itu kita tidur istirahat dan besok bangun pagi. Agak kesiangan nggak sih? Nggak terlalu kesiangan, pas jam 6 pokoknya kita udah berangkat. Jadi kita bangunnya sekitar jam 4:30 langsung buru-buru mandi. Iya, terus kita sebelum berangkat kita ya berdoa dulu dan pastinya berdoa dan siap-siapin barang juga karena habis itu turunin kan. Sudah siap, standby, sudah ambil barang, sudah sembayang. Kamera. Mantap. Tutup. Papi. Gilimanuk masih 8-7-8 jam perjalanan. Jam 6.30 itu kita mulai berdoa dan 7.15 itu kita udah sampai di pom bensin yang antriannya panjang banget. Nah, panjang banget. Terus tempat peristirahatannya itu banyak banget orang-orang yang mudik itu pada istirahat, pokoknya rame. Itu pom bensinnya cukup besar jadi mungkin menjadi checkpoint ya bagi pemudik-pemudik untuk istirahat, isi bensin dan ada minimarket juga bisa buat beli minum, jajan dan sebagainya. Lanjut lagi kita tancap gas memasuki kota Probolinggo. Nah, Probolinggo ini kita sekitar jam masih pagi banget dari jam 8 lah ya. Jam 8 itu kita jadi pom bensinnya yang tadi itu nggak jauh dari Probolinggo. Lalu setelah itu kita singgah makan deh jam 8:30 di warung batas kota. Warung batas kota setelah Polres Probolinggo, tempatnya di Kraksaan Probolinggo. Ini kita pokoknya setiap perhentian makan kita itu cas HP, cas apa? Earphone. Ya, headset juga, earphone, kamera juga tentunya. Karena kalau di motor kita terbatas, casnya cuma 2 dan arusnya juga nggak cepet ya kalau di motor ya dia. Jadi roll kabel penting banget. Kalau makan tancepin terus tarik roll. Jadi praktis. Tuh, kalau teman-teman mau touring tuh roll kabel harus selalu dibawa ya. Nah, ya. Terus lanjut kita setelah makan dan makanannya lumayan, tapi makannya gimana ya, ganjel ya. Makan rawon, itu rawon ya? Rawon tapi rawonnya kecil gitu ya, tapi nggak apa lah, namanya udah capek kita makan apapun enak. Terus jam 10 kita keluar kota Probolinggo lewat sepanjang jalan raya Surabaya Situbondo mengarah ke Situbondo. Jalan lurusan terus dan rusak ya. Dan di dekat daerah Jawa Timur tuh agak rusak ya, banyak tembelan-tembelan tapi yang jadinya gede-gede gitu. Nambelnya nggak tuntas ya. Bener. Bukannya semua ditambel, malah cuman bagian-bagian tertentu aja ditambelin gitu. Jadi akhirnya ya alhasil jadinya gini-gini naik motor ya. Terus kita ketemu lah di situ, di jalan Situbondo yang lurus-lurusan itu ketemu iring-iringan polisi pejabat. Nah nanti kita ceritain kenapa ini kita bahas ya. Setelah itu kita melewati PLTU Paiton, Gapura, Kabupaten Dati 2. Sepanjang jalan Paiton tuh pagar ya. Pagar, semua pagar itu masih kawasan PLTU. PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Nah, gede banget pokoknya. Gede banget. Gila sih itu gede banget. Jadi di sepanjang jalan Python tuh dipagerin sih. Jam 10.42 berhenti lagi kita di Indomaret. Nah, di sini kita ketemu bapak pemudik pakai mobil ras ya. Toyota Ras. Modelan ras. Ya, ras atau Terios lupa. Itu keserempet spionnya. Yang tadi kita bilang ada iring-iringan polisi pejabat. Spion itu lepas itu. Dan yang iring-iringan itu kan pakai Alphard. Jadi cover spionnya Alphard itu jatuh, diambil. Wah, lumayan ya, bisa dijual kan. Mahal nih kan spare partnya si Alphard itu. Lanjut lagi. Setelah Python itu kita melewati alas-alas dikit ya. Tapi nggak lama ya dia. Nggak
lama. Itu ketemu alun-alun Taman Kali Anget, Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo. Tidak jauh melewati kota Besuki. Setelah alun-alun Taman Kali Anget tadi, Situbondo, kita lurus dikit melewati kota Besuki. Besuki cuman singkat aja. Setelah itu kita kehujanan nih di bengkel ini. Atapnya. Mas, hujan angin. Di bengkel tutup jam 11 lewat 10. Wah, hujannya gede banget, angin jadi tetap tempias gitu, walaupun ada teduhannya tetap kena air basah. Iya, karena itu juga udah mulai pinggir pantai ya. Pinggir pantai, jadi anginnya udah lumayan. Udah nggak ada bangunan lain, jadi bangunan pertama langsung kena angin, jadi Iya. basahan. Kita udah lewat dari bengkel itu, hujan, balik lagi kita ke bengkelnya itu kanan jalan. Tapi cuma sebentar hujannya. Cuma lewat doang. Gak sampai setengah jam lah, cuma 15 menit kita gas lagi tanpa menggunakan jas hujan. Terus gas terus panjang jalan Kabupaten Situbondo. Jalan sedikit alas-alas lagi, hutan-hutan. Dan warung-warung sepanjang jalan bibir laut. Nah, ini bagus view-nya ya. Mulai bagus nih, kita di sini kita mulai ketemu view yang bagus di dalam perjalanan. Jadi kayak misalkan di Bogor gitu, atau itu kan kalau di Bogor kan ada warung-warung pemandangannya view-nya pegunungan, tapi ini sama, cuman pemandangannya laut gitu. Wah, seru banget itu di jalan Situbondo. Nah, ketemu view bagus, kita minggir dulu ya. Iya. Buat foto-foto. Itu jam 11.40. Ya, foto-foto kita satu batang, dua batang lagi, minum-minum karena itu juga udah ngantuk juga. Terus jam 12 kita gas lagi sampai kota Situbondo, kota santri. Banyak banget pelang-pelangnya Situbondo gitu. Situbondo kota santri. Gapura pertama Situbondo kota santri. Nanti pas gapura perbatasan keluarnya Situbondo kota santri lagi. Nah, ini jalan basah, gerimis-gerimis dikit tapi kita gas terus sih. Ya, cuma dikit doang. Terus langit juga nggak mendung banget, jadi kita gas terus aja. Jam 12.36 itu kita gas lagi. Gak jauh dari situ ada pom, kita ngisi lagi nih. Nah, karena tangkinya Lexi itu kan kecil, jadi kita ngisi lagi setiap 100 kilo ngisi gitu ya. Setelah itu kita lewat alun-alun Situbondo. Alun Situbondo kita nggak berhenti, kita lewat terus di Kapongan Situbondo, jalannya banjir. Banyak mobil-mobil yang jalannya tuh ngawur gitu loh. Jadi ke depan nyipratnya sampai ke muka, sampai ke helm, jadi basah karena kecipratan mobil. Iya, sampai diklaksonin orang-orang ya. Ada Pajero satu yang dari belakang nggak aturan, bus langsung jalan banjir. Yang naik motor kena semua itu. Nah, itu jengkelin banget sih. Setelah itu jalan berliku-liku, ini bagus masih jalan gini. Jadi kita yang tempat foto-foto tadi jalannya agak gini-gini. Lumayan sepi juga. Terus yang ketemu banjir tadi itu agak masuk ke perkotaan. Setelah itu kita jalannya berliku-liku tadi. Nah, terus kita memasuki alas baluran. Nah, ini yang ditakutkan kita nih, alas baluran ya. Karena alas baluran terkenal jalannya sepi ya. Kita tuh ada sejam nggak sih, Dek? Ada sih kayak sejam. Lebih 40 sampai sejaman lah ya. Sejaman lah, sejam. Tapi itu termasuk cepat karena nggak ada lampu merah di sana. Dan jalannya bagus kok. Aspalnya rata, bagus kayak aspal baru malah. Iya. Kata orang-orang tuh bakal serem banget, mistis banget. Ternyata enggak. Ternyata jalannya udah diperbagus. Terus monyet-monyet. Banyak banget monyet. Ada monyet. Ih, ngapain lu? Monyetnya ngapain? Ada monyet. Jangan malah jalan, mati kamu. Dadah monyet. Makan lapar. Jadi setiap ada liku-liku, ada monyet, gerombolan, nanti liku-liku lagi ada gerombolan monyet lagi. Iya, kata orang di sana tuh sebenarnya bukan begal atau setan yang ditakutin sih. Serangan monyet.
karena monyet Monyet juga attack. rusuh gitu, monyet attack. Setelah kita keluar dari alas darurat ini kita agak lega ya. Kami lepas dari wilayah Situbondo jam 3 sore. Terus kita makan lagi. Nah itu di daerah Jalan Raya Pantura Situbondo. Nama rumah makannya itu Titin Prasmanan, Wongsorejo, Jalan Raya Pantura Situbondo. Nah itu kita cas HP, cas kamera, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada cas kita cas gitu. Mau di Indomaret, mau di rumah makan kita cas. Harus, pokoknya HP itu harus fit lah, kamera juga harus fit. Gitu. Intinya gas lagi mengarah pelabuhan Ketapang. Udah lumayan capek gak sih Dek? Sampai Ketapang ini udah masuki ujung dari Pulau Jawa lah. Pegel banget, berasa kayak ini kapan ya ujungnya, cuma akhirnya ketemu juga ujungnya Iya. Pulau Jawa gitu loh. Nah waktu di Pasuruan kita nginep tuh rasanya itu dikit lagi sampai nih, ternyata masih 12 jam ya perjalanan. Akhirnya kita sampai deh di setelah Jalan Raya Pantura Situbondo, kita gas lagi mengarah pelabuhan Ketapang. Dan sepanjang jalan view itu laut-laut, jadi nggak bikin ngantuk ya. View-nya bagus-bagus, jadi yang biasa kita ngantuk jalan-jalan kota, jadi kita nggak lagi deh ya. Di patung cewek nari, cewek Di menari. dekat pelabuhan tuh ada patung. Ya kita kata teman-teman, kalau lu udah sampai ketemu patung cewek menari itu berarti nggak jauh lagi tuh udah sampai pelabuhan. Iya. Terus, nah setelah kita foto-foto, jalan lagi 5 menit, kena bolongan gede banget, dan situ lah permasalahan baru. Guys, lompat Mami. Apa tak lantai ya? Dek. Aduh, rantai putus lagi. Ya, mikir ya. Rantainya copot. Benerin dulu hampir setengah jam. Enggak ada setengah jam aja? Ada setengah jam. Ada setengah jam ya. Sampai langitnya udah lumayan gelap ya. Tadinya lautnya kelihatan, udah agak nggak jelas. Iya. Karena udah gelap. Jadi kita tuh berhenti, putus rantai itu kita berhenti pas di depan PT Mitra Sejahtera Indonesia. Nah, setelah kita memperbaiki rantai, tangan kan ketemu semua deh ya. Kita numpang cuci tangan lah di pabriknya itu. Ke pabriknya pasti ada tempat cuci tangan. Oke deh, beres. Karena pas rantai copot itu, aku tuh udah menunda-nunda buat ngecek rantai. Nanti aja. Ternyata copot beneran. Ya buat pembelajaran kalau rantai harus selalu dipantau. Apalagi beban berat pasti rantai gampang mulur. Oke, beres. Kita jalan sedikit, depan ada pembelian tiket ya. Itu kayak bukan pembelian tiket resmi kan? Bukan ya? Kayak calo. Loket-loket tiket gitu. Ya, jadi sepanjang jalan tuh banyak banget itu. Setiap 10 meter pasti ada pembelian tiket online gitu sampai ke pintu masuk pelabuhannya itu. Sama ada swab PCR dan antigen juga. Nah, tapi kalau kita udah 3 kali semua nih booster Udah nih. bisa. Jadi kita langsung aja tuh, nggak usah harus antigen. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Bali harus paling nggak booster dulu ya. Vaksin 3 kali baru ayem lah pokoknya kalau udah booster. 33.000 satu motor. Satu motor 2 penumpang 33.000 ya. Jadi Lumayan murah. harga resmi dari pelabuhan itu 29.000 buat motor. Jadi loket-loketnya itu ngambil ya keuntungan gitu. Iya. Jadi totalnya satu motor 33.000. Iya, daripada kita ngantri di pelabuhan, kita beli di situ aja, agak mahal nggak apa-apa. Langsung kita cek tiket, langsung kita masuk loket dulu, cek tiket, langsung kita loading motor. Tuh roda 2. Orang itu loh. Gak nyampe. Mas, berapa mas? 150. Makasih. CC 125. 25. Lagi 125 peso.
Ini CC sama Ini kan masih di bawah. Masih 16. 125 sama 150. 150 atau 25? Ya. Iya. Udah dibuka palangnya, udah. Ya ya. Oke. Tunggu. Ntar ke Palang gue. Mas, we got the ticket. Jam 18.20 ya, setengah 7 kita udah di kapal. Maaf Tanti. Nggak nyampe. Apa? Mami itu ya. Mas ajak. Neng. Lah, paling ujung itu pertama. Gimana kita? Kapal yang pertama itu bagus ya, lumayan bagus, nggak terlalu kecil. Terus tiap ada jendela-jendelanya juga. Terus ada ruang eksekutif, jadi ada tempat AC gitu. Jadi di tengah-tengah ruang tunggu tuh ada ruang AC gitu, yang kursinya kayak kursi kereta. Itu bagus banget. Ada TV-nya juga di sebelah kanan kirinya. Jadi itu kayak di tengah-tengah, di kanan kiri itu ada smoking area, dan di belakangnya itu ada kantin. Mau ada kantin juga ya? Buat jajan Oh, ya, iya deh. banyak jajan situ. Lupa lu. Beli mie, ngopi, ada semua. Terus bersih juga kapalnya. Kapalnya agak gede ya, jadi ombak kecil pun nggak kerasa. Ada lah gini-gini dikit ya. Karena kita baru pertama kali naik kapal nyebrang, jadi agak takut. Dan ada tempat buat charger, jadi ada kayak corner buat cas HP. Jadi Kayak di ada- mall-mall? kayak di mall ada kayak lemari kecil, laci-lacinya, dan itu gratis. Tinggal ngecas, tapi ya jangan sampai ditinggal, takutnya ada orang yang nyolong, jadi ditunggu aja di situ. Iya, sebenarnya kapalnya lumayan good lah ya. Jam 20.50, kapal sudah bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Udah pulang. Tapi jangan senang dulu. Jangan Masih senang jauh. dulu. Setelah turun Pulau Bali, itu biasanya kita destinasi wisata tuh pasti ke Denpasar, ke Kuta, ke Bali Selatan. Itu area Kuta itu masih 150 kilo, kira-kira masih 4 sampai 5 jam lagi loh. Jangan senang dulu. Udah turun Bali jangan senang dulu. Masih kita menghadapi jalanan hutan-hutan dulu ya. Deh. Alas lagi, Alas-alas lagi. tapi alasnya bagus. Karena bagus, tapi setelah turun kapal, kita ke Indomaret Pom dulu. Setelah pelabuhan, nanya sama mas-mas juga tuh yang mau mudik ke luar Jawa. Ya kan orang Bali jadi tahu. Jadi intinya nanya, Mas kalau misalkan mau ke arah sana tuh ada nggak kota lagi nih buat kita nyari hotel gitu kan? Ada Mas. Jadi Masnya kira-kira lewat alas dulu, kira-kira 15 menit lah, gitu nggak jauh kok. Setelah itu ada kota namanya kota Negara. Kalau orang Bali bilang. kalau orang Bali bilang negara ya. Itu kita sempat ngemper dulu sebentar ya, nyari hotel. Kita buka terpal dulu buat Ade tidur. Udah ngantuk beratnya Ade nih. Terus kita gelar ini. Nah, kompor kita bawa kompor portable ya BTW. Itu buat masak pop mie, soalnya toko-toko udah mau tutup, dan Indomaret yang kita buat beli pop mie itu udah OTW tutup. Jadi kita Buru-buru beli aja pop mie-nya. terus kita akhirnya masak. Akhirnya masak sendiri pakai kompor portable gitu. Asik sih. Itu menguji ini jiwa survival kita ya. Terus itu jam 22.40 ya, kita keluar dan ngemper itu tadi. Dan jam 11 kita menginap di hotel Negara Hotel, namanya Negara Hotel. Nggak sempat
rekam juga pas check in itu, terus masuk kamarnya nggak rekamnya pas pagi-pagi. Ini klip yang berikut ini, suasananya Bali banget. Pagi-pagi itu enak ya, ada breakfastnya dikasih apa tuh deh? Dikasih roti bakar isi coklat 2 potong, terus sama ada telur rebus. Itu kita dikasih 2 kotak. Jadi total ada 4 potong roti coklat sama 2 butir telur rebus. Telur rebus ya, mantap juga ya. Mantap. Karena roti dan telur itu kan sumber energi ya. Protein dan karbohidrat yang baik. Yoi. Terus ya kita memasuki hari ketiga. Hari ketiga ini sudah kita di Kota Negara tadi, kita nginep di hotel. Nah, kita bangunnya agak kesiangan nih, Dek. Capek pasti ya. Nah, hotel ini jadi agak murah. Dan fasilitasnya juga nggak bisa minta lebih gitu. Jam 7 kita mulai siap-siap dan mulai gas lagi tuh. Mulai menyusuri Pulau Bali Selatan di pagi hari dengan pemandangan yang kita sempat mampir ke ada pantai ya. Pantai. Jadi pantainya tuh di belakang restoran ya. Ya, itu jam 7.50 setelah kita sekitar 50 menit perjalanan itu sepanjang jalan pantai semua. Jalannya nikung-nikung tapi bagus banget itu. Jam 7.50 kita berhenti di salah satu spot foto pantai. Nggak tahu namanya sih pantai apa, tapi pokoknya di wilayah restoran Warung Banyuwangi Eco Jawa. Itu berada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Itu sempat foto-foto buat video sinematik juga ya. Karena pantainya tuh kayak cuman sepi, nggak ada pengunjungnya. Karena itu kayak cuma di belakang restonya aja. Jadi restonya itu view-nya full out. Makanya kemarin Mas nyari tahu itu pantai apa, tapi nggak ada pantainya. Mungkin kalau teman-teman orang Bali boleh deh komen di bawah ya. Itu pantai apa? Pokoknya pantai itu di belakang rumah makan itu, Warung Banyuwangi Eco Jawa. Kira-kira berapa menit kita foto-foto, kita lanjut jalan. Jam 8.25
8.42. Jam 8.42 udah lapar nih, singgah lagi di rumah makan apa tuh? Babi Guling. Babi Guling. Itu warung babi guling pertama yang kita lihat di sepanjang perjalanan di Bali gitu. Iya, itu berada di kiri jalan. Namanya Rumah Makan Babi Guling Sembung 2. Sembung 2. Kita nggak suka pedas tapi makanannya pedas ya. Untuk dagingnya itu nggak terlalu pedas ya, cuman untuk sop kuah yang balungnya itu lumayan pedas. Pedasnya itu nyengat banget, jadinya agak kurang suka. Iya. Dan itu menunya juga terbatas, kayak cuman beberapa, bukan Iya. babi guling yang lengkap. Ada satenya, ada babi gorengnya, babi gulingnya nggak ada, cuman kayak masakan dagingnya sama Iya. kulit babi goreng. Babi guling, kulit babi guling. Terus lanjut, kita udah makan, udah istirahat juga ya otomatis. Lanjut lagi jam 9.40. Masih kita perjalanan masih di sepanjang bibir pantai. Jadi start dari hotel tadi sampai kita makan babi guling itu pantai semua. Setelah itu nggak jauh ketemu Adipura di jalan bypass Ngurah Rai. Kita ngelewatin aja tuh. Dan nggak jauh lagi ketemu patung Soekarno Putra Sang Fajar. Nah, ini di Kabupaten Tabanan. Ini cuma kita lewat patung Soekarno yang nuju-nuju itu ya. Namanya patung Soekarno nuju-nuju gitu. Soekarno itu gini. Nunjuk kita, nggak tahu nunjuk ke arah utara gitu, nggak tahu di utara ada apa ya. Jam 10.30 kita tiba di kota Mangapura, Badung. Bukan Bandung ya, Badung. Tapi kalau Badung tuh bahasa Jakartanya bandel. Badung, Kabupaten Kota Mangapura, Badung. Lewat lampu merah, Taman Wirasinta. Nah itu kayak alun-alun kecil ya, Taman Wirasinta. Ini macet banget di sini sih. Lumayan mulai masuki kota-kota di Bali itu mulai macet. Padat juga. Padat. Ya, jadi jalannya nggak bisa ngebut ya. Paling cuma 40-30 gitu merayap. Terus kita lihat Trans Studio Bali. Bagus juga, lumayan gede sama kayak Trans Studio yang ada di Bali. Tapi kita nggak masuk ya. Nggak masuk. Mulai Cuman dari ya, luar gede banget luar ya. gede banget. Gila sih. Seperti biasa Trans Studio itu roller coasternya pasti keluar dari gedungnya. Nah, Nah itu ikonik banget. pasti kalau Trans Studio itu pasti ada Pasti gitu. Trans Studio Bandung juga. Ada, Ada Transpark pun ada. Pokoknya yang ada roller coasternya, yang trans itu pasti roller coasternya tuh keluar dari gedungnya. Yoi. Icon. Setelah Trans Studio Bali jam 11.20 sampai di Legian, Bali. Nah, ini Kuta. mulai masuki kota-kota utama di Pulau Bali nih. Udah mulai macet banget. Dan mulai terpantau banyak bule-bulenya. Iya, jadi Legian itu kayak semacam apa ya? Kayak pertokoan gitu ya. Biasanya kita bilang pecinannya ya. Malioboro-nya Bali. Yes, seperti Malioboro. Ya walau macet tapi kita menikmati sih karena kita udah jauh-jauh dan tujuan kita sudah sampai, jadi kita senang bisa menikmati kota Bali walaupun panas terik. Jam 11.30 kita sampai di kota, parkir dan kita masuknya juga cuman bayar parkir ya, nggak ada tiket masuk ya. Nggak ada, kalau ke pantainya gratis. Kita sewa kursi juga tuh. Dalam pantainya baru ada ya, pantai di Bali ya sewa kursi. Terus ada orang jual, orang nawarin jasa pijat, jasa kepang rambut, jasa tato, Banyak banget sih. jasa kutek, banyak banget. Mungkin teman-teman yang mau nyoba-nyoba kayak tato, habis itu yang aneh-aneh lah kayak pang rambut apa segala macam ada di situ. Kita beli kelapa juga ya, Kelapa tapi beda. harganya standar wisata, Standar tempat wisata. Jangan kaget. Nggak terlalu mahal untuk harga pantai di Bali. Ya masih oke lah buat Ya. wisata. Bapak kita kan liburan juga kan sekali-sekali gitu beli yang agak mahal juga nggak apa-apa. Jadi kita beli batagor Bali. Ya isi dari batagornya itu kayak cuma standar sih, kayak tahu, bakwan, tempe, ada tempe juga kayak biasa. Tapi bumbunya itu yang menarik sih. Rasanya menyenangkan. Beli batagor Bali, terus nonton orang selancar, hebat-hebat orang selancar ini. Dan itu posisinya panas terik banget, orang tuh pada betah banget selancaran. Mungkin enjoy banget ya sama liburannya, sama selancarnya. Pantainya bagus banget, ombaknya wow. Terus udah jam 1 kita minggat nih. Kita mengangkat kaki dari Kuta. Pantai Kuta. Itu kira-kira berapa lama sih kita?
jam setengah 12 kita sampai, jam 1 kita ya nggak lama sih, 1,5 jam. cuma 1,5 jam doang. Kita pindah OTW mulai gas lagi ke daerah Nusa Dua. Kita melewati underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Jadi kita nggak lewat tol nih, sayang banget nih. Nggak lewat tol karena kenapa waktu itu ya nggak lewat tol ya? Karena mungkin rame banget. Terbatas juga. Kita lewatlah underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, lewat perkotaannya. Terus lewat daerah resort perumahan Bali. Nah kita atur GPS dulu nih karena kita menuju ke destinasi ke selanjutnya itu kemana, ke GWK ya? GWK benar. Itu kita kebingungan tuh jalannya tuh. Udah mulai banyak simpang, mulai ya pokoknya di kayak kota-kota besar gitulah. Nah masuk ke resort ini yang namanya resort apa nih? Resort perumahan di Bali. Gak tau namanya dia? Pokoknya ada sebelum plang yang GWK gede banget. Iya. Kita atur GPS dulu untuk mengarah ke GWK, Garuda Wisnu Kencana. Kencana. Gria Wisnu Kencana. Iya, Gria Wisnu Kencana. Oke, maaf salah ya. Terus jam setengah 3 nih, setengah 3 siang sampailah kita di GWK, muter-muter dikit masuk ya. Yang pemandangannya bagus banget sih. Kita numpang singgah untuk foto aja. Ketemu security yang security. Ngeselin banget. Security-nya tuh aneh. Kita mau foto, katanya foto boleh, tapi parkir motor nggak boleh. Ya maksudnya kan mau foto motor ya, jadi kita nggak boleh standarin motor, jadi cuma boleh foto. Cekrik. Iya, tapi kita nggak parkir loh. Habis itu pokoknya intinya security itu nggak kayak kurang seneng dari kehadiran kita ya, dengan kehadiran kita itu. Oke lah, kita nggak lama di situ, kita lanjut lagi. Jalannya Nah. macet banget, nanjak ngarah ke Pantai Pandawa. Di sini yang sopirnya merasa capek ini, nanjak macet pula ya, kapas kopling habis nanti. Juga Mas Gendeng. Jangan. Ya. Udah jalannya itu nanjak dan rame padet banget, macet deh. Hampir jalannya tuh dikit berhenti lagi, dikit berhenti lagi. Jadi yang menyetir mengeluh. Panas juga ya. Jadi lampu merah tuh di atas, jalan tuh nanjak gini. Nah selama jalan nanjak itu macet, kita harus nyempil dikit lah, berhenti, maju lagi ngikutin mobil karena kita boxnya juga lebar, gak bisa. Jalannya juga nggak gede, jadi udah mobil sampingnya udah trotoar lagi, jadi nggak Iya. bisa buat nyalip juga. Nah setelah dari GBK kita pelan-pelan ngikutin macet dan menuju ke pantai Pandawa. Mau ke Pandawa, guys. Kita disambut dengan view yang gila. Di Pandawa itu BTW ada ada proyek hotel ya. Oh iya, hotel mungkin Iya. bakal dibangun hotel dekat situ. Hotelnya gede sih, dari struktur bangunannya udah kayaknya hotel bintang 5 lah itu. Dan ini pantai pertama kita yang masuknya bayar ya, guys. Jadi Oh iya. masuk Pandawa, yang tadi Kuta itu gratis, cuman yang Pandawa bayar berapa nih? Murah kan, nggak mahal ya? 9.000 ya? Per orang. Pokoknya di bawah 15.000 lah ya, per motor. Oh, per motor ya, jadi murah ya teman-teman. Per motor cuma di bawah 15.000 itu. Kalau di hari liburan gini hitungannya murah sih. Jadi jam 15.20 kita sampai di Pandawa. Ini kita disambut dengan para layang ya. Ada para layang. Jadi kita ngeliat langit tuh biasanya kosong, ini banyak banget para layang. Kita mau naik tapi takut ada ya. Nyalinya hilang. Nyalinya kena mental. Ini. Terus sekitar hampir
1 jam di Pandawa kita mau pindah lagi nih. Karena waktu kita mepet ya, nggak bisa lama-lama dan melihat traffic tuh macet banget, jadi kita harus buru-buru. Dan pantai Pandawa tuh bukan pantai yang pintu masuk langsung pantai, jadi harus ngelewatin parkiran bus, parkiran mobil, terus baru kita jalan, baru ketemu pasir pantai ya. Jadi jalannya lumayan jauh, dan dari pantai Pandawa tuh masih turun lagi. Selama kurang lebih 1 jam kita pindah destinasi, yaitu ke pantai Jimbaran. Pantai Jimbaran. Itu gila macet banget sih itu. Itu aku ngerasain kampas kopling udah mulai nggak beres itu gara-gara macet kan pasti tahu kopling ngeng gitu. Jadi kampas kopling kayaknya udah mulai kemakan ya, harus hati-hati main kopling. Terus di tengah macet itu macet stuck gitu ya, nggak jalan sama sekali, motor aja nggak bisa jalan. Terus ketemu dua Tiba-tiba di tengah kemacetan kita kok mendengar ada motor yang suaranya dan ternyata motor H2. ya itu motor para sultan gitu ya. Jadi Motor orang terkenal. yang tadinya kita capek ngelihat motor-motor gede jadi udah Heboh sendiri ya. heboh. Dan pantainya itu juga udah lautan orang gitu udah. Aduh udah gak nyaman deh. Kita putar balik aja deh. Nah kita ketemu, kita searching kita ketemu di Hotel Haris. Itu ada di Jalan Majapahit Kuta. Itu jam 8.50 sih. Sekitar jam 7 kurang. Nah itu ada kamarnya bagus itu. Kita dapat harga segitu gitu kan murah gak sih? Ya, sekitar 600.000 untuk di tengah kota ya istilahnya, dan hotel dengan fasilitas itu bagus banget. Iya. Kita itu beruntung banget sih karena besoknya itu harga udah langsung melonjak sampai 2 juta. Berjutaan. Kita Dan beruntung banget. itu hotel lumayan gede, jadi kita jalannya lumayan jauh dari parkiran, dari basementnya harus naik lift, dan jalan ke kamarnya lumayan jauh. Dan kamarnya unik, ada 2 bed dan 2 kamar mandi. Mungkin tuh faktor agak murah tuh karena itu ya, jauh dari Lift jauh jauh banget. banget itu. Pokoknya kita dapat kamar di pojok banget. Pantai enggak. Nah kita setelah mandi bersih badan, terus kita pesen taksi nih karena kalau motoran udah nggak mungkin jalan kayak gitu ya, traffic juga jelek. Kita pesen lah Grab untuk menuju ke Legian. Ya, sambil beli apa ada beli ini? Aku beli 2 tas. Tas. Oke. 1 tas lempang sama 1 tas backpack kecil gitu, lucu. Dan itu nama tokonya Everything 100.000, jadi semua barang yang di situ harganya 100.000 semua, sama buat beli oleh-oleh. Oke, terus kita udah menyusuri agak jauh aja ya. Tokonya juga udah mulai tutup karena udah malam banget. Iya, karena udah mulai tutup, kita kalau jalan juga udah nggak asik lagi karena udah banyak yang tutup. Jadi kita pesen taksi lagi nih. Ya. Terus kita kembali lagi ke Hotel Haris. Kita makan dulu. GoFood apa tuh? Bubur ya? Bubur. Setelah itu kita istirahat udah. Bersih-bersih dan tidur. Kita masuki hari ke 4. Besok kita bangun. Yang ini kesiangan banget sih ini. Sangat kesiangan karena udah alarm bunyi tapi pada nggak bangun, jadi bangun-bangun kaget loh. Udah jam 7. Udah jam 7, gila bangun jam 7. Harusnya jam 7 kita udah berangkat ya. Kita bangun jam 8.07. Jam 7 habis itu siap-siap, baru jam 8 baru siap gitu. Iya ya. Pokoknya sampai kita tuh kan bangun, siap-siap, dan destinasi selanjutnya itu ke Babi Guling, Depot Betty. Itu aja udah jam 10.50, udah mau jam 11, berarti kita siap-siapnya lama ya. Udah bangun siangan, beres-beres juga lama. Terus destinasi selanjutnya itu wisata kuliner lagi nih. Babi Guling, Depot Betty. Enak banget sih ini. Ini paling enak ya dulu. Paling enak kan kita nyari babi guling, dan ini ternyata lengkap, enak, dan masih murah ya tergolongnya. Namanya murah sih, nggak sampai 25.000 kan satu orang. Pokoknya porsi yang paket paling mahal itu 25.000 udah lengkap banget dagingnya. Walaupun nama restonya nggak begitu kenal, tapi itu rasanya mantap, enak banget. Nah kalau di Bali ini nggak ada kucing liar, ada banyak anjing liar ya. Di mana-mana, pokoknya di mana tuh anjing. Di setiap toko pasti ada anjing ya. Anjingnya. Orang kita makan di Babi Gulingnya aja ada anjing minta-minta. Pokoknya anjing semuanya.
dari anjing yang kurus sampai nggak kurus tuh ada semua di situ. Nah, terus jam abis itu kita jalan lagi jam 14.30 sampai di Gua Maria. Itu Gua Maria apa tuh? Selabi, namanya Gua Maria Selabi. Gua Maria Selabi. Itu ada di mana? Itu Tabanan ya? Tabanan. Ada di daerah Tabanan. Nah kita berdoa di sana. Kita Rosario di situ berdoa. Nyemil juga ya Pak? Nyemil babi. Terus minum. Nah pokoknya udah agak lama sih juga Maria. Jadi kita gas lagi jam 15.30, setengah 4 udah sore ternyata ya. Nah ini dia nih, destinasi selanjutnya adalah Pantai Madewi. Ini bagus banget. Pantainya nggak banyak orang tahu tapi view-nya bagus banget dan itu sepi dan pantainya tuh sebelum pantai itu ada batu-batu jadi buat pantainya jadi bagus. Kalau mau sampai situ. Kalau ada setan air gimana? Apa sih? Gak banget ya. Ayo Mas, perjalanan masih jauh. Video ya. Asik nggak? Iya, ditutup aja, ya Pak. Ngambang gitu. Nah setelah dari pantai ini kita langsung untuk mengarah pulang. Jadi ini destinasi terakhir kita di Bali gitu. Tapi karena ini waktu kita mepet ya, liburannya cuma seminggu, jadi kita juga pakai motor. Pasti kalau pakai motor waktunya juga lebih banyak gitu. Kita mengantisipasi nanti bisa kok di jalan nanti telat atau apa, kan bisa masih ada spare waktu buat istirahat supaya nggak kecapean besok kita mau berkegiatan lagi, kerja lagi, sekolah lagi gitu. Jadi kita putuskan untuk pulang lah ya. Jadi buat ini ya, buat istilahnya ancer-ancer kalau besok kita mau liburan lagi ya ke Bali, kan udah tahu nih ya daerahnya, jalannya, suasananya seperti ini gitu. Jadi kita nggak sempat eksplor Bali Utara dan itu menjadi malam terakhir kita liburan. Setelah itu kita jalan pulang. Ceritain jalan pulangnya nggak usah ya di sini ya. Kelamaan nanti. Yang penting berangkatnya aja. Oke, mungkin ini akhir dari video kita ya. Itulah liburan kami keluarga di Bali. Mungkin teman-teman yang mau ke Bali, belum pernah ke Bali, mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman buat ke Bali. Mungkin kita cukupkan sampai sini video kita. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir video. Saya ucapkan banyak terima kasih yang baru mampir. Jangan lupa like juga, subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Dadah, sampai jumpa. No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold